Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7265 sampai bab 7266. Ye Chen menonton dari panggung sebentar, dan Tawana di panggung sudah mulai melintasi panggung bersama tim penari latarnya. Meskipun cuaca hari ini dingin, pakaian Tawana sangat tipis. Ye Chen tidak mengerti jenis pakaian apa yang dia kenakan, itu sangat mirip dengan pakaian pesenam wanita Olimpiade. Kakinya hampir seluruhnya terekspos di udara, walaupun kakinya sangat panjang, namun kakinya tidak dianggap ramping. Sebaliknya sangat berotot, dengan rasa yang agak kuat. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya, salah satunya adalah gaya berpakaian wanita barat memang sedikit lebih panas, dan yang lainnya, juga lebih tahan terhadap hawa dingin. Saat dia sedang bosan, Yuan Jiang tiba-tiba muncul dan menyapanya dengan senyuman, "Mengapa Tuan Ye datang sepagi ini?" Ye Chen tertawa, "Paman Hi, biasanya panggil saja aku dengan namaku, tidak perlu memanggil Tuan." Yuan Jiang berkata dengan serius, "Aku masih ingin memanggilmu Tuan Muda, aku takut membuatmu mendapat masalah." Ye Chen tidak berdaya dan bertanya kepadanya, "Paman Hi, bagaimana persiapan kita? Masuknya penonton hari ini adalah ujian besar." Yuan Jiang mengangguk dan berkata, "Hari ini kami telah membuka 6 pintu masuk penonton, total 18 jalur pemeriksaan tiket. Syaratnya harus membawa KTP atau paspor asli, dan juga di tempat kejadian perkara sudah tersedia alat pengenal wajah, jadi seharusnya tidak ada masalah." Ye Chen mendengar pengenalan wajah dan berkata, "Saya lupa melibatkan AI kita sendiri, tentunya itu bisa memberikan banyak bantuan." Yuan Jiang berkata, "Saat ini, pengenalan wajah di dalam negeri kita masih memungkinkan. Dulu, banyak konser selebriti yang sering menangkap buron berkat pengenalan wajah. Sekarang, kita juga menggunakan sistem ini. Kalau bukan orangnya sendiri, kemungkinan untuk mencampuri urusan orang lain hampir tidak ada. Kecuali kalau kedua orang itu sangat mirip. Kalau memang begitu, maka kita juga akan mengakuinya. Karena, setiap aturan pasti ada celahnya." "Ya." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Selama kita melakukan pekerjaan yang bersih dalam beberapa pertunjukan pertama, semakin sedikit orang yang akan mencoba mengacaukannya nanti." Setelah itu, dia bertanya pada Yuan Jiang, "Di mana Bibi Han?" Yuan Jiang berkata, "Dia ada di perusahaan, akhir-akhir ini beban kerjanya lebih banyak, kami bekerja sama dengan banyak pemasok dan kontraktor satu demi satu, pekerjaan hukum adalah prioritas utama." Ye Chen mengangguk mengerti. Saat itu, Tawana beserta penari latarnya telah selesai berjalan melewati sebagian panggung, dan kebetulan melihat Ye Chen tidak jauh dari panggung. Ia pun berkata melalui walkie-talkie-nya, "Tuan-tuan, istirahatlah selama 20 menit, lalu kita mulai lagi beberapa saat lagi." Dalam tim ini, dialah yang menjadi inti, dan saat dia berkata untuk istirahat, semua orang mulai dari penari latar hingga staf lainnya bertepuk tangan beberapa kali secara bersamaan, dan kemudian segera masuk untuk istirahat. Tawana melompat turun dari panggung setinggi 1 meter. Dan tanpa repot-repot mengenakan pakaiannya, dia berlari ke arah Ye Chen dengan langkah besar. Ketika Yuan Jiang melihat Tawana telah tiba, dia berkata kepada Ye Chen, "Saya akan pergi dan menghubungi orang-orang kita untuk mengetahui rinciannya lagi." Setelah berkata demikian, dia buru-buru berbalik dan pergi. Tawana mendatangi Ye Chen dan tersenyum gembira, "Kapan Tuan Ye tiba?" Ye Chen berkata, "Saya baru saja tiba." Setelah berkata demikian, melihat bahwa dia masih mengenakan pakaian yang tipis, dia bertanya kepadanya, "Bukankah dingin memakai pakaian yang begitu tipis?" Tawana tersenyum ramah dan berkata, "Saya sudah terbiasa, saya biasanya lebih banyak bergerak di panggung, jadi mengenakan pakaian tipis akan terlihat lebih seksi." Ye Chen mengangguk dan bertanya padanya,
apakah semua orang yang aku minta untuk kamu undang sudah datang? Tawana menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak begitu yakin tentang ini, mereka semua tampaknya telah berlabuh dengan Tuan Rothschild belakangan. Baiklah, kata Ye Chen, aku akan bertanya padanya. Setelah mengatakan itu, dia memanggil Steve di depan Tawana. Setelah Steve tersambung, Ye Chen bertanya langsung kepadanya, Steve, apakah para VIP yang aku minta kamu undang sudah datang? Baiklah Tuan Ye. Kata Steve, totalnya ada 12 orang, 8 orang sudah tiba, dan 4 orang sisanya akan tiba sebelum gelap. Ye Chen bergumam dan memberi instruksi, perjamuan perayaan akan dimulai pukul 11 malam, tempatnya di Rumah Wangi Surgawi, jadi pergilah lebih awal dan bantu aku menghibur para VIP ini. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Tidak masalah. Ye Chen menambahkan kepada Tawana, setelah pertunjukan malam ini, kamu akan langsung pergi ke rumah Tian Xiang, Steve akan menunggumu di sana. Tawana bertanya dengan gugup, kalau begitu, Tuan Ye, apakah Anda akan ke sana malam ini? Ye Chen berkata, aku akan pergi, tapi aku harus mengantar istriku pulang dulu. Jadi, aku akan pergi nanti. Saat kamu tiba, kamu akan menyambut mereka untuk makan malam bersama Steve terlebih dahulu. Tidak perlu bicara atau mengobrol tentang apapun sampai aku tiba. Tunggu sampai aku tiba. Tawana sedikit menenangkan hatinya dan berkata, baik, Tuan Ye. Trevor, yang sedang beristirahat di belakang panggung, melihat tim penari latar kembali untuk istirahat, jadi dia menarik salah satu dari mereka dan bertanya, sudah selesai berjalan di panggung. Penari latar itu membalasnya, Nona Sweet bilang untuk istirahat 20 menit dulu. Penasaran, Trevor bertanya, mengapa dia tidak kembali? Penari latar berkata, dia sedang berbicara dengan orang asing. Orang asing? Trevor bingung dalam benaknya, jadi dia datang ke tempat pertunjukan, dan ketika dia melihat Tawana sedang mengobrol dengan Ye Chen, hatinya tidak bisa menahan perasaan sedikit masam lagi. Dia lalu menyesuaikan suasana hatinya dan melangkah mendekati keduanya. Ketika Ye Chen melihatnya datang, dia tersenyum dan menyapa mereka. Trevor juga berkata dengan sopan, Tuan Ye, Anda datang pagi sekali. Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, kapan kamu akan kembali ke lokasi syuting di AS? Trevor mengatakan, saya sudah komunikasi dengan pelatih, paling lambat besok malam sudah boleh berangkat, supaya saya masih bisa menemani Tawana lagi menyelesaikan adegan besok. Ye Chen mengulurkan tangannya padanya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, selamat datang kembali ke Tiongkok. Terima kasih Tuan Ye, saya akan melakukannya sesegera mungkin. Mendengar perkataan Ye Chen, rasa cemburu di hati Trevor sedikit mereda, dia dapat mendengar bahwa Ye Chen pasti berharap agar dia dan Tawana dapat memperbaiki hubungan mereka. Kalau begitu, itu akan menjadi sedikit penghiburan, lagi pula, Ye Chen akan menjadi pria yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh Tawana. Yang diinginkannya adalah orangnya Tawana, sedangkan dia tidak peduli siapa yang ada dalam pikirannya. Pada pukul 5 sore, lalu lintas di seluruh Jinling sudah macet seperti panci bubur. Setidaknya lebih dari 100.000 orang tiba di pusat Olimpiade satu demi satu, mereka yang memiliki tiket dan mereka yang tidak semuanya berkumpul di alun-alun. Seluruh alun-alun penuh sesak dan bahkan tidak ada tempat untuk lewat. Xiao Churan, yang datang lewat bawah tanah, melewati beberapa kereta bawah tanah sebelum akhirnya naik mobil dan tiba di tempat acara dalam keadaan berantakan. Ye Chen secara khusus keluar untuk menjemputnya dan membawanya ke belakang panggung melalui saluran khusus staf. Saat ini Tawana sudah mulai merias wajahnya, Ye Chen langsung membawa Xiao Churan ke ruang tamu pribadi Tawana. Ketika melihat Xiao Churan, Tawana yang saat itu sedang merias wajahnya, melambaikan tangannya dengan sangat antusias, lalu berkata dengan nada terkejut, Nyonya Ye, Anda akhirnya di sini. Xiao Churan masih sedikit formal dan bertanya dengan hati-hati, Nona Svet, kami tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda dengan datang ke sini, kan? Tawana tertawa, bagaimana mungkin? Saya baru saja bertanya kepada Tuan Ye mengapa Anda belum datang,
Ayo, Nyonya Ye, apakah Anda ingin berfoto bersama sebagai kenang-kenangan? Bagi Tawana, dia tahu persis apa yang disukai penggemarnya dan bagaimana membuat mereka bahagia. Melepas statusnya sebagai seorang bintang, bergaul dengan para penggemarnya layaknya seorang teman, bahkan berinisiatif mengajak mereka untuk lebih dekat dengannya, merupakan hal yang paling membahagiakan bagi para penggemarnya. Penyanyi wanita favorit Xiao Churan hanya dua, satu adalah Gu Qiui, dan yang lainnya adalah Tawana. Jadi ketika dia melihat ketertarikan Tawana, hatinya sangat gembira, dan dia buru-buru berkata, "Tidak ada yang terburu-buru untuk pemotretan, jadi kamu sibuk dulu." Tawana menyuruh penata rias untuk menghentikan riasannya terlebih dahulu, lalu mengambil telepon genggamnya dan berkata, "Ayo Nyonya Ye, ada beberapa filter yang terlihat bagus di telepon genggamku, kita bisa berfoto selfie bersama." Lalu berbalik dan tambahkan Weibo, "Aku akan mengirimkan fotonya kepadamu." Bersambung.